Kenyataan itu hanya imajinasi Anda saja, takkan membangun kepercayaan diri dan menghilangkan ketakutan Anda. Memang benar, ketakutan itu nyata. Kita harus mengakui bahwa ketakutan itu sudah ada sebelum kita sanggup menaklukkannya. Sebagian besar ketakutan yang kita alami bersifat psikologis. Khawatiran, ketegangan, rasa malu, atau kepanikan, semuanya berawal dari imajinasi negatif yang salah kelola. Dengan sekedar mengetahui latar belakang ketakutan, kita tidak mampu menghilangkan ketakutan. Jika seorang dokter mendapati Anda terinfeksi di beberapa bagian tubuh, dokter takkan berhenti sampai di sana. Dia terus melakukan perawatan untuk menyembuhkan infeksi yang Anda alami. Pernyataan itu hanya ada dalam benak Anda. Mengira ketakutan itu tidak benar-benar ada, padahal ketakutan sungguh ada dan nyata. Ketakutan adalah musuh bebuyutan kesuksesan. Ketakutan mencegah seseorang menggunakan peluang, ketakutan melemahkan vitalitas fisik, ketakutan membuat seseorang sakit, menyebabkan gangguan organ tubuh, memperpendek usia, dan ketakutan membungkam mulut Anda ketika Anda ingin bicara. Ketakutan, seperti ketidakpastian dan ketidakpercayaan diri, menyebabkan kita masih mengalami resesi ekonomi. Ketakutan menjadi penyebab mengapa jutaan orang hanya mampu meraih sedikit prestasi dan menikmati hidup sekedarnya. Memang benar, ketakutan adalah kekuatan yang luar biasa. Bagaimanapun juga, ketakutan mencegah orang lain merengkuh keinginannya. Ketakutan dari segala jenis dan ukuran merupakan bentuk infeksi psikologis. Kita mampu menyembuhkan infeksi mental dengan cara yang sama seperti kita mengobati infeksi tubuh, yaitu menggunakan perawatan khusus. Pertama, sebagai bagian dari persiapan pengobatan, Anda harus membiasakan diri dengan fakta bahwa kepercayaan diri dapat diraih dan dikembangkan. Anda dilahirkan tanpa kepercayaan diri. Orang yang memancarkan kepercayaan diri, orang yang mampu menaklukkan kekhawatiran, orang yang selalu tenang dimanapun dan kapanpun. Mereka semua berjuang memperoleh kepercayaan diri tersebut. Anda juga sanggup melakukannya. Bab ini akan menunjukkan caranya. Selama Perang Dunia II, Angkatan Laut Amerika Serikat memastikan seluruh calon tentara harus mampu dan mau belajar berenang. Kemampuan berenang suatu saat akan sangat berguna untuk menyelamatkan hidup di tengah laut. Calon tentara yang tidak bisa berenang dimasukkan dalam kelas berenang. Saya pernah menyaksikan sejumlah latihan ini. Geli rasanya melihat pemuda yang bertubuh sehat tapi takut melihat kedalaman air yang dangkal. Pada salah satu latihan yang saya ingat, calon tentara harus melompat, bukan menyelam, dari papan setinggi 2 meter ke air sedalam 2,5 meter atau lebih. Sementara beberapa jago renang berdiri di dekatnya. Sesungguhnya pemandangan itu sangat menyedihkan. Ketakutan yang ditampakkan para pemuda itu sungguh nyata. Namun ketakutan itu kalah ketika seseorang menjatuhkan diri ke dalam air di bawahnya. Lebih dari sekali saya menyaksikan pemuda-pemuda itu tanpa sengaja melompat dari papan renang. Hasilnya mereka sukses mengalahkan ketakutan. Kejadian yang lazim dialami oleh ribuan mantan tentara angkatan laut ini memberi gambaran penting. Tindakan mampu menghilangkan ketakutan. Di sisi lain, kebimbangan dan penundaan akan menyuburkan ketakutan. Kini catatlah dalam buku sukses Anda. Tindakan mampu menghilangkan ketakutan. Tindakan sungguh menghilangkan ketakutan. Beberapa bulan lalu, seorang eksekutif berusia 40 tahun, 40-an, datang menemui saya. Dia bertanggung jawab di departemen pembelian pada sebuah perusahaan retail besar. Dengan khawatir dia berkata, "Saya takut kehilangan pekerjaan. Saya merasa sedang menghitung hari-hari terakhir saya." "Mengapa?" tanya saya. Dia menjawab, "Saya punya masalah. Angka penjualan di departemen saya turun sebesar 7% dibandingin tahun lalu. Itu buruk sekali karena angka penjualan toko justru naik sebesar 6%. Saya telah membuat beberapa keputusan yang keliru belakangan ini. Manajer persediaan menegur saya karena kinerja saya tidak sejalan dengan kemajuan perusahaan. Saya belum pernah merasa seperti ini. Saya kehilangan pegangan dan ini tampak jelas pada kinerja saya. Asisten saya pun merasakannya. Para tenaga penjualan juga melihatnya. Para eksekutif lainnya juga sadar saya sedang mengalami masa-masa sulit. Seorang eksekutif bahkan menganjurkan agar semua jajaran saya dimasukkan ke departemennya untuk mendongkrak omset. Saya putus asa dan semua orang menyaksikan saya jatuh. Eksekutif itu terus mencerocos
menjelaskan masalahnya. Akhirnya saya menyalahnya dan berkata, "Kini, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda coba lakukan untuk menghadapi situasi ini?" Saya rasa tidak banyak yang bisa saya perbuat, tapi saya berharap mendapat yang terbaik, jawabnya. Saya kembali bertanya, sejujurnya, apakah cukup jika Anda berharap saja? Sambil berhenti sejenak tapi tidak memberinya kesempatan untuk menjawab, saya bertanya lagi, mengapa Anda tidak bertindak untuk mendukung harapan Anda? Silakan lanjutkan, katanya. Nah, ada dua macam tindakan yang sesuai dengan keadaan Anda. Pertama, petang ini Anda harus mulai menaikkan angka penjualan. Anda harus menghadapinya. Pasti ada salah satu alasan di balik anjloknya angka penjualan Anda. Temukan itu. Mungkin Anda harus menjual barang-barang yang kurang laku dengan harga obral agar bisa membeli stok baru. Mungkin Anda bisa menyesuaikan rak pajangan barang di toko. Mungkin juga tenaga penjualan Anda memerlukan lebih banyak suntikan antusiasme. Saya tidak mampu meramalkan hal yang bisa menaikkan volume penjualan Anda, tapi niscaya Anda menemukan jalan keluarnya. Anda lebih baik berbicara empat mata dengan manajer persediaan. Dia mungkin ingin menyingkirkan Anda, tapi ketika Anda berbicara dan meminta nasihatnya, dia akan memberi Anda waktu untuk membereskan semuanya. Selama manajemen puncak merasa Anda berpeluang menemukan solusi, mereka akan tetap mempertahankan Anda. Saya melanjutkan, curahkan perhatian pada asisten Anda. Berhentilah bertindak seperti orang yang putus asa. Tunjukkan kepada orang-orang di sekitar Anda bahwa Anda sanggup bertahan. Sinar keberanian kembali menyala di matanya. Lalu dia bertanya, Anda tadi mengatakan ada dua tindakan yang harus saya ambil. Apakah tindakan kedua yang Anda maksud? Anda mungkin menganggap tindakan kedua ini mirip polis asuransi. Artinya, Anda membiarkan atau tiga teman kantor tahu bahwa Anda mungkin mempertimbangkan tawaran dari perusahaan lain yang lebih baik dari posisi Anda saat ini. Papar saya. Saya yakin posisi Anda akan aman setelah Anda mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk menaikkan angka penjualan. Untuk berjaga-jaga, Anda sebaiknya memiliki satu atau dua tawaran. Ingat, seseorang yang mempunyai pekerjaan itu 10 kali lebih mudah mendapatkan pekerjaan baru dibandingkan dengan orang yang menganggur. 2 hari lalu, eksekutif itu menghubungi saya. Setelah pembicaraan kita tempo hari, saya bekerja keras. Saya membuat sejumlah gebrakan yang dimulai dengan tenaga penjualan. Saya juga mengadakan pertemuan dengan tenaga penjualan sepekan sekali. Tapi kini saya mengadakannya setiap pagi. Saya sudah sukses membuat orang-orang antusias. Saya rasa begitu mereka melihat saya bersemangat, mereka akan siap bekerja keras. Mereka menanti saya bertindak. Segala sesuatunya sudah beres. Pekan lalu, saya sukses mencetak penjualan yang lebih bagus daripada setahun silam, sekaligus lebih baik dari rata-rata penjualan toko. Ngomong-ngomong, imbuhnya. Saya ingin memberitahu Anda berita baik lainnya. Saya telah mendapat 2 tawaran kerja setelah pembicaraan kita. Sebenarnya saya senang, tapi saya menampik keduanya karena semuanya berjalan dengan baik di sini. Tatkala menghadapi masalah-masalah berat, kita terperosok ke dalam lubang hingga kita mengambil tindakan nyata. Harapan adalah permulaan dari segalanya. Namun harapan perlu tindakan nyata agar kejayaan bisa direngkuh. Anda harus bertindak. Lain kali, jika Anda mengalami ketakutan yang teramat sangat atau ketakutan biasa, mantapkan hati Anda. Berusahalah menjawab pertanyaan berikut. Tindakan apa yang bisa saya lakukan untuk mengalahkan rasa takut ini? Singkirkan ketakutan Anda. Kemudian, lakukan tindakan yang tepat. Berikut adalah beberapa contoh rasa takut dan beberapa cara menghilangkannya. Jenis ketakutan. 1. Malu terhadap penampilan. Tindakannya, perbaiki penampilan Anda. Pergilah ke tempat pangkas rambut atau salon kecantikan. Gosok sepatu Anda. Pakaian Anda harus bersih dan rapi. Secara umum, penampilan Anda harus menarik. Namun, Anda tidak perlu mengenakan pakaian baru. 2. Takut kehilangan konsumen utama. Tindakannya, bekerjalah 2 kali lebih keras untuk menyediakan layanan yang lebih baik. Anda harus memperbaiki segalanya sehingga konsumen tetap setia menggunakan layanan Anda. 3. Takut gagal dalam ujian. Tindakannya, ketimbang khawatir, gunakan waktu Anda untuk belajar. 4. Takut kehilangan kendali atas segalanya. Tindakannya, arahkan perhatian Anda untuk membantu orang lain melepas diri dari ketakutannya. Berdoalah. 5. Takut diri Anda terluka oleh sesuatu di luar kendali Anda, seperti angin tornado atau pesawat terbang yang lepas kendali. Tindakannya, arahkan perhatian Anda pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Cabutlah rumput liar di kebun Anda, bermainlah dengan putra-putri Anda, pergilah menonton film di bioskop. 6.
takut terhadap pikiran dan perkataan orang lain. Tindakannya, pastikan perencanaan Anda itu benar, lalu kerjakan. Orang yang melakukan segalanya dengan benar pasti pernah menerima kritik. 7. Takut berinvestasi atau membeli rumah. Tindakannya, analisislah semua faktor penentu yang ada, lalu ambil keputusan yang konsisten. Yakinlah pada keputusan Anda. 8. Takut bertemu dengan orang. Tindakannya, pandanglah manusia dengan tepat. Ingat, orang lain juga manusia biasa, sama seperti Anda. Terapkan prosedur 2 langkah berikut untuk menghilangkan ketakutan dan menumbuhkan rasa diri. 1. Singkirkan ketakutan Anda. Susunlah hal-hal yang membuat Anda takut. 2. Lalu ambil tindakan. Ada beberapa tindakan yang bisa menghilangkan ketakutan Anda. Ingat, keraguan hanya memperbesar dan menambah ketakutan. Bertindaklah cepat, ambil keputusan segera. Kurangnya percaya diri pada seseorang dapat dilacak secara langsung melalui memori yang ditangani secara keliru. Benak Anda mirip sekali dengan bank. Setiap hari Anda memasukkan tabungan pikiran ke dalam bank pikiran Anda. Tabungan pikiran itu bertumbuh, lalu menjadi memori. Tatkala Anda berpikir atau menghadapi masalah, Anda akan berkata kepada bank memori, apa yang sudah saya ketahui tentang masalah ini. Secara otomatis, memori bank Anda menjawab dan menyampaikan beragam informasi terkait dengan situasi yang Anda simpan terdahulu. Dengan demikian, memori Anda adalah penyelia bahan mentah untuk pikiran yang baru. Kasir dalam bank memori Anda sangat terpercaya. Dia tidak pernah membohongi Anda. Jika Anda berbicara padanya, kasir, bantu saya mengingat beberapa pikiran yang tersimpan dan membuktikan diri saya lebih rendah dari orang lain. Ia akan menjawab, tentu, ingat, Anda pernah gagal 2 kali ketika mencoba ini. Ingat perkataan guru kelas 6 bahwa Anda tidak mampu menyelesaikan tugas. Ingat perkataan rekan kerja sekerja Anda ketika Anda menguping pembicara mereka. Ingat, kasir itu terus membeberkannya untuk Anda, menggali pikiran demi pikiran yang membuktikan ketidakmampuan Anda. Namun seandainya Anda mengunjungi kasir memori Anda dengan pertanyaan, kasir, saya menghadapi keputusan yang sulit. Bisakah Anda memberi data pikiran yang dapat memperkuat keyakinan saya? Kasir itu akan berkata lagi, pasti. Namun kali ini sang kasir akan menyampaikan pikiran-pikiran yang Anda simpan sebelumnya bahwa Anda bisa meraih kesuksesan. Ingat, pekerjaan sempurna yang pernah Anda lakukan dalam situasi serupa sebelumnya. Ingat, kepercayaan yang sudah Anda terima dari Pak Smith. Ingat, perkataan Pak sahabat karib Anda tentang diri Anda. Ingat, sambil merespon dengan baik, sang kasir membiarkan Anda menarik tabungan pikiran sesuai keinginan Anda. Bagaimanapun juga, bank pikiran adalah bank Anda, adalah pikiran Anda. Berikut ada 2 hal khusus untuk membangun. Kayaknya udah ya? Ya, stop dulu. Oke. Yuk, siapa yang mau sharing? Hai Ciania, selamat pagi. Wah, udah lama nggak nongol. Weh, ada Cian. Ya, hai, selamat pagi. Senang sekali ya bisa pagi-pagi baca buku ya. Iya, fresh sih. Cian mungkin mau mengawali sharing. Ini nggak nodong loh ya. Ini cuma menanyakan aja. Teman-teman ada yang mau Intinya, sharing? ya saya coba sharing sedikit ya. Oh, oke, boleh, Cek. Ini versinya Ania ya, bagi Iya, teman-teman yang ini versinya saya aja. iya. Jadi kalau memang kita takut akan sesuatu ya, memang harus dilakukan. Kalau kita nggak lakukan ya kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Saya bisa apa enggak? Kalau kita tidak melakukannya, berarti kita udah menyerah sebelum mencoba. Ya, memang harus dilakukan. Dulu Ania juga gini ya, wah ini kalau jalan HDI ini saya harus ketemu banyak orang. Terus saya harus pertama ketemu orang dan saya harus belajar lagi. Sedangkan basic saya itu adalah seorang pengusaha yang ya dulunya sombong ya pastinya ya. Ngapain saya belajar lagi? Kenapa saya harus baca buku? Kenapa saya harus ikut training? Bukankah saya udah nyaman dengan keadaan saya sekarang? Tetapi itu sangat-sangat tidak benar ya teman-teman ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh,
lebih baik sekarang sadarnya. Ya, kalau kita merasa takut akan sesuatu, ya dicoba dilakukan. Dan enaknya di HDI itu karena kita punya upline atau mentor yang siap mendampingin Anda. Oke, thank you semua. Yes, thank you. Ya, ini menarik ya. Yang di-sharingkan sama C. Anya itu ada di halaman 41 ya. Hmm. Jadi ini saya garis bawahi aja bahwa tindakan mampu menghilangkan ketakutan. Ya, nah, jadi minimal hari ini kita diingetin teman-teman bahwa ketakutan itu dialami oleh semua orang. Jadi kalau Anda berpikir bahwa ketakutan itu hanya dinikmati atau dialami oleh segelintir orang, tidak. Tapi yang membedakan adalah tindakan, ya kan? Yang tadi Jaya cerita, ya kan? Mungkin banyak orang berpikir, wah kalau Jaya mah ini pengusaha, ya kan? Pasti bisa. Ternyata enggak juga. Ada hal-hal baru eh, yang bisa dipelajari dari situ. Bahkan menurut saya, yang justru tantangan yang menarik, teman-teman, menurut saya ya, menurut saya. Tantangan yang menarik itu justru adalah orang-orang yang sudah punya posisi. Makanya tadi menurut saya sangat luar biasa Cek Anya berani bilang bahwa saya dulu sombong loh. Itu luar biasa loh. Karena banyak orang ini lebih baik kita tuh sadar bahwa saya tuh sombong. Ya kan? Artinya apa? Oh, berarti mau merendahkan diri untuk belajar lagi. Itu yang saya katakan bahwa justru malah tantangan itu orang posisi, ya kan? Saya sedang membayangkan ya kan dulu saya memulai di bisnis ini kan dari mahasiswa ya kan, nggak ada yang bisa dibanggain ya kan. Jadi pada waktu mengalami proses-proses ini, saya tuh merasa baik-baik saja ya kan, karena nggak ada yang bisa dibanggakan di situ ya kan. Tapi pada waktu orang punya posisi ya kan, itu justru kadang-kadang tantangannya berat karena yang pertama dari dirinya sendiri dulu ya kan. Setelah itu dia baru melangkah ke yang berikut. Tapi sekali lagi, bagaimana caranya mengalahkan ketakutan itu? Itu tindakan. Nah, itu yang menarik. Ya, ada lagi nggak teman-teman? Atau mungkin ini nih, dari buku ini, ya kan, di halaman 44 dan 45, saya boleh nggak lontarkan pertanyaan aja ke Anda? Coba Anda lemparkan teman-teman. Ketakutan Anda hari ini apa? Lah, kita bantu menyelesaikan tindakannya. Itu kan udah ada tuh. Contoh, kalau tapi yang nggak ada di buku ya. Kalau yang udah ada di buku kan tinggal dibaca aja. Nah, tapi menurut Anda, kalau 8 contoh di buku ini kurang, menurut Anda apa ya? Ketakutan Anda yang membuat Anda itu masih ragu jalankan bisnis ini. Nah, coba boleh boleh tulis di chat atau Anda boleh open mic. Ada nggak? Kalau takut bertemu dengan orang, nah udah ada solusinya tuh. Pandanglah manusia dengan tepat. Ingat, orang lain juga manusia biasa sama seperti Anda. Nah, jadi udah nggak takut toh ketemu dengan orang. Coba kalau yang lain, ada nggak nih? Takut saat mau buat janji kalau orangnya marah atau berkata kasar kepada saya. Ya, jadi Pak Ronda mungkin sudah punya solusinya atau ngetes saya ini? Oh, enggak, saya membantu teman-teman suara Oh, hati. begitu. Saya pikir ngetes saya ini. Oke, saya kalau dari sisi saya ya, nanti teman-teman kalau punya sesuatu hal yang beda boleh sharing. Kalau dari sisi saya, ya jadi kalau takut buat janji, kalau takut orangnya marah, ya kan. Ingatlah, andai kata yang pertama, kalau memang orangnya marah, ya kan, cobalah berusaha untuk dipahami. Mungkin memang dia lagi mengalami hari yang buruk, ya kan. Maksudnya gini, habis berantem sama pasangannya, ya kan. Mungkin dia habis kena tipu, ya kan. Tapi artinya apa? Bahwa orang yang seperti ini itu jumlahnya hanya sedikit. Selama kita memperlakukan mereka dengan baik, mereka nggak marah kok, ya. Jadi kita nggak perlu takut, ya. Bahkan sekali lagi pengalaman saya pun buat janji, pernah nggak ya saya buat janji dimarahi? Kalau buat janji dimarahi itu belum pernah juga, ya. Tapi andai kata itu terjadi, itu hanya terjadi sedikit sekali, teman-teman. Kenapa? Karena mungkin dia lagi ngalami hal buruk aja, ya. Mungkin dia habis kehilangan, ya kan? Atau apapun, sehingga memang emosinya lagi nggak stabil. Tapi itu kemungkinannya sangat kecil sekali,
Ya, jadi gimana caranya kita tahu orang ini marah apa enggak? Ya udah ditelepon aja, ya kan? Sambil ingat pada waktu kita nelpon buat janji, ya kan? Itu kita berbicara itu juga dengan senyum, ya. Anda jangan berpikir teman-teman, loh, ini bukan video call, kenapa kok saya harus senyum? Beda. Jadi, kita tuh kalau berbicara, halo, dengan tersenyum, dengan muka yang datar, halo, itu ada suara tuh bisa beda, ya. Makanya meskipun kita tuh telepon itu tidak kelihatan orangnya, tidak kelihatan wajah kita. Pada waktu kita buat janji, tersenyumlah. Selamat pagi Bu Naning, bagaimana kabarnya hari ini, ya kan? Itu suara yang keluar itu pun berbeda, ya kan? Dan mungkin Anda bisa bayangkan, saya nggak tahu di antara Anda, apakah hari ini ada yang lagi ngalami bad day hari ini? Saya harap enggak ya. Anda kalau misalnya nih ngalami lagi hari yang buruk, terus Anda mendengarkan suara seperti tadi, halo, selamat pagi Angelin, ya kan? Kira-kira marah nggak Anda? Ya kan? Kalau mendengarkan suaranya seperti itu, kalau nada suaranya, halo, selamat pagi Angelin, nah ini kita bisa emosi ya kan? Tapi kalau kita nada suaranya tuh dengan tersenyum, ya kan? Halo, selamat pagi Pak Ronald. Ya, itu mungkin andai kata orang itu dalam keadaan marah, dia mau marah balik pun itu kemungkinannya kecil sekali. Ya, jadi kurang lebih kalau dari saya seperti itu. Pak Ronald mungkin punya tambahan atau ya teman-teman yang lain? Ya, eh, jadi takut membuat janji tadi ya, pada akhirnya ujungnya memang tindakan sih. Pertama dilakukan dulu, dilakukan dulu, terus dari situ tadi ya kan ada hubungannya sama bank pikiran kan. Kalau saya ingat banget ya, dulu saya juga setengah mati tuh takutnya ketika mau buat janji gitu kan. Akhirnya kan waktu itu juga selalu diajari hal yang sama ya, jawabannya gitu ya. Kalau takut buat janji berarti obatnya apa? Ya buat janji aja gitu kan. Ya udah, Iya. akhirnya saya nekat gitu kan. Setelah nyoba satu, loh kok orangnya nggak marah ya? Nah itu kan Hmm. masuk kan mulai tabungan positif satu, dua, tuh kok nggak marah juga ya? Nah itu ya. Hmm. Jadi akhirnya tabungan saya semakin lama semakin banyak. Nah ketika saya mulai ada misalnya nih, beneran loh ada yang marah misalnya ya. Saya evaluasi, kenapa ya saya baca lagi kata-kata saya, apa mungkin ada yang salah dengan kata-kata saya, atau mungkin apa gitu ya. Kan dulu kalau waktu masih baru tuh kan belum istilahnya apa ya, tekniknya belum banyak ya, jadi langsung gitu kan. Begitu telepon orang langsung nyerocos saja, nggak nanya-nanya dulu, kok lagi sibuk nggak nanya gitu ya, langsung aja, oh langsung deng 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 gitu. Ya itu akhirnya membuat pengalamannya menjadi lebih kaya. Ya, jadi menarik ya. Ini berhubungan dengan yang kita baca kemarin, teman-teman. Ingat hukum tabur tuai, ya kan? Hari ini, ya kan, mungkin kita punya ketakutan-ketakutan itu karena mungkin masa lalu kita, ya kan? Tapi kalau kita ingin mengharapkan masa depan kita berbeda, ya kan? Seperti tadi Pak Ronald juga ceritakan bahwa eh, buatlah tabungan baru, ya kan? Makanya apa? Buatlah pengalaman baru, ya. Nah, buat teman-teman yang baru, ya kan, yang baru join, saya sangat-sangat menyarankan untuk pendampingan, ya kan. Kadang kan ada banyak orang kan selalu ngomong gini loh, saya kemarin udah nyoba sendiri loh, tapi nggak berhasil. Itu. Makanya tawarkan teman-teman, boleh nggak coba buat janji pendampingan, ya. Jadi biarkan Anda nanti ngelihat bagaimana respon mentor Anda. Ingat ya, semoga Anda nggak bosen ya dengan cerita saya. Ingat, saya pertama kali jalan di bisnis ini pun itu nggak bisa negosiasi, ya kan? Tapi itu bersyukur saya didampingi sama mentor atau upline saya, sehingga pada waktu terjadi perdebatan saya ditenangkan, ya kan? Ternyata yang membuat saya tidak bisa negosiasi karena apa? Respon saya yang salah. Ya kan? Jadi bukan saya tidak bisa negosiasi, tapi respon saya yang salah. Ya, makanya akhirnya kan mulai belajar kan, melihat upline ya kan. Oh gitu caranya. Nah, itu. Meskipun bukan pengalaman pribadi, tapi kita tetap dapat tabungan baru masuk ke banknya, ke pikiran kita.
Oh, ternyata gitu ya kalau ngadepin orang ya. Oh, kalau ngadepin orang itu, kalau orang itu apa ya istilahnya? Ngeyel. Ngeyel itu apa ya? Bahasa Indonesia ngeyel itu apa sih? Eh, Membantah, ya kan? Itu jangan langsung ditembak balik, didengarkan dulu, ya kan? Apalagi kalau nada suaranya lawan bicara kita sudah tinggi, ya kan? Oh, harus didengarkan dulu. Ditunggu sampai dia emosinya tenang dulu, baru nanti kita ngomong. Nah, itu. Jadi ini yang apa namanya tabungan-tabungan baru ini yang kita ini harus terus buat, teman-teman. Ya, ada lagi nggak nih? Oh, ini sebenarnya banyak nih ya. Takut ditolak pada saat kita menjelaskan bisnis. Ya, ya. Apa yang harus dilakukan ya? Sebetulnya sama sih. Coba aja dijelaskan dulu, teman-teman. Percayalah, teman-teman semua. Pengalaman saya, ya belum banyak lah ya, baru 20 tahun di HD. Saya belum pernah melihat orang yang tidak suka uang. Belum pernah. Tapi dia pengusaha besar. Loh, saya itu loh punya rekan-rekan pengusaha besar-besar. Tetap suka uang ya kan. Makanya kan saya bilang, buktinya apa? Buktinya sampai hari ini, bonus hadiah mereka nggak pernah ditransfer ke saya. Karena apa? Mereka juga suka, ya kan? Tapi yang kita perlu belajar adalah caranya kita menjelaskan. Lah, ya itu. Makanya saya itu takut untuk jelasin. Itu sekali lagi teman-teman. Kalau kita nggak pernah mau coba, ya kan? Kita nggak ngerti nanti endingnya kayak apa. Percayalah, mereka itu mau kok lihat peluangnya. Ya, jadi dicoba dulu aja datang. Minimal, sekali lagi, ini tips teman-teman. Selama kita tuh tersenyum, ya kan, ngomongnya pakai nada rendah, percayalah, nggak akan terjadi apa-apa, ya kan. Terjadi masalah itu kalau nanti dia ngomong nada tinggi, kita pakai nada tinggi, lah itu jadi masalah. Tapi selama kita ini ngomongnya pakai nada rendah, nggak ada masalah kok, ya. Jadi, tapi ya tetap ya teman-teman perlu belajar dulu. Makanya segera segera role play sama upline sama mentor. Len, saya pengen jelasin bisnis, ayo role play, ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan, ya. Kalau takut ditolak pada saat menjelaskan bisnis kita. Pak Johan, kalau saya boleh Terus, menambahkan ya, ya, jadi yang saya dapatkan dari waktu baca ini dan saya coba flashback dulu ketika saya awal ya. Problemnya saya dulu di awal itu adalah saya tumpuk semua masalahnya itu jadi satu gitu loh. kayak apa itu Pak Rono? Jadi ya akhirnya pokoknya ujungnya cuma ngomong, ah DI itu susah. Diambil belakangnya ya. Ya, nah kalau di sini kan sebetulnya di halaman 45 sudah dijabarkan bagaimana mengalahkan. Yang pertama tuh memang mengakui bahwa ketakutan itu tuh ada. Nah, yang penting Ya, di sini kan mulai ditulis. Saya tuh sebetulnya takut apa aja toh. Tadi ya, ya, misalnya, betul. oh takut waktu buat janji, takut kalau presentasinya ditolak, takut kalau mau follow up nanti orangnya nggak suka hati, takut apa lagi? Semua ketakutan itu ditulis dulu. Takut kalau saya nggak bisa sukses di HDI, takut kalau eh, apa, misalnya di di mungkin apa, di dapat perkataan negatif dari orang terdekat misalnya. Pokoknya apapun, semua yang menjadi ketakutan itu ditulis dulu. Nah, barulah masuk Hmm, ke langkah kedua. Karena sudah ada masalahnya apa, maka sebelahnya kita bisa cari solusinya, hmm. Ya, ya toh. betul betul. Nah, itu maksud saya. Jadi problem saya dulu karena saya tumpuk jadi satu, akhirnya jadi kayak benang ruwet, bingung. Yang saya mau selesaikan dulu nih yang mana? Akhirnya saking bingungnya, akhirnya cuma digeletakin aja. Wah, ini gara-gara sharingnya Pak Ronald, saya jadi punya ide nih. PR, teman-teman. Aduh, gara-gara Pak Ronald dikasih PR. Ya, coba teman-teman, PR ya. Ini adalah bahan konsultasi dengan para mentor Anda berikutnya. Buatlah list, buatlah daftar takutan Anda di HDI ya. Ini menarik nih, ya. Kalau di sini kan nggak keluar nih, ya kan? Ya udah, sana ngobrol empat mata sama upline Anda atau sama mentor Anda. Lain-lain, aslinya saya tuh lo takut ini.
ya kan? Tapi jangan khawatir teman-teman, jangan-jangan ya. Kalau saya Pak Ronald, saya mengalami mirip seperti Pak Ronald. Ya, jadi kadang-kadang banyak ketakutan-ketakutan itu numpuk semuanya, akhirnya cuma ngambil kesimpulan, wah HD ini susah gitu kan. Nah, tapi yang menarik teman-teman, pada saat kita ini mulai mendetailkan, ya, kita ini mulai nulis, ini juga sebetulnya ini adalah salah satu yang diajarkan sama mentor saya, teman-teman. Di saat pikiran kita itu kacau, yang pertama ya, pikiran kacau, suasana hati kacau. Wah, ini cocok sudah. Ya, ingat ya, rumus sukses itu simple ya. HOT, hati, otak, dan tindakan itu harus selaras. Tapi kita sama-sama tahu kan, pada waktu hati kita ini nggak netral, otaknya itu nggak berfungsi dengan baik. Ya, makanya tindakannya juga seringkali salah. Nah, makanya yang menarik gini teman-teman. Ya, saya pun dulu pada waktu galau, bingung, aduh kok aku takut ya, aku takut, aku takut. Nah, coba ditulis teman-teman. Menulis adalah salah satu tindakan yang bisa meredakan emosi. Itu. Jadi coba ya, PR ya. Takutnya apa? Coba buat list. Setelah itu konsultasi sama Upline, ya, buat daftar tindakan seperti halaman 4445. Ya, jadi nanti coba dilihat. Taruhan sama saya teman-teman. Aslinya ketakutannya tidak banyak. Karena ya itu tadi, dulu saya juga ngalami hal yang sama kan. Seakan-akan, aduh susah banget ya bisnis ini. Ya kan? Tapi pada waktu melihat potensinya, pada waktu melihat teman-teman jalan-jalan luar negeri, kepingin gitu kan. Tapi kok rasanya kok susah gitu kan. Tapi yang menarik, begitu kita tulis, ya kan? Tulis, 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 ya kan? Nanti kan ketemu problemnya. Itu. Jadi nanti kita, apa ya istilahnya, dipetain satu-satu. Ya, jadi jangan membiarkan perasaan ketakutan itu menguasai diri kita. Ya, jadi coba dipetakan, coba direspon. Siapa yang sudah merespon atau sorry, siapa yang sudah mendengarkan PR-nya kasih jempol. Nah, saya khawatir, nggak kasih jempol jadi dianggap bahwa saya kan nggak dengar kemarin Pak Johan ngomong gitu ya. Tuh kan yang kasih jempol dikit, takut setor, ya. Dan ketakutan itu banyak loh teman-teman. Contoh, kita mengalami perpindahan, ya kan? Contoh, kita punya kebiasaan yang sudah rutin, ya kan? Seperti tadi, ya kan yang sempat diceritakan sama Cik Andia sebagai seorang pengusaha, dan saya tahu Cik Andia itu usaha nggak cuma satu, teman-teman. Usahanya dia itu banyak, ya kan? Jadi pada waktu dia memutuskan untuk jalan di HD, itu kan mengubah kebiasaan, nyelipkan waktu, ya kan? Itu ketakutan loh, ya kan? Jadi kita tuh coba ditulis, apa sih yang sebetulnya saya takutkan? Ya, kita mengubah jadwal, itu juga ada ketakutannya loh. Terus contoh, ya kan, nah kalau mungkin saya cerita dari sisi Ceria, ya kan. Ceria pun dulu kan mengalami ketakutan pada waktu awal, ya kan, apa namanya, sharing karena nasar, ya kan. Nah, ini teman-teman kalau nggak ngerti ceritanya Ceria kelihatan ya kan. Kemarin ikut sesinya Ceria apa enggak ya kan. Kan dia udah cerita tuh, ya kan. Jadi dia bernasar, ya kan. Dia cerita-cerita-cerita, ternyata dapat berkat Tuhan luar biasa. Apa itu? Dia dapat orang aktif di Pontianak. Pertamanya ya galau, ya kan? Kenapa? Yaitu anak yang setiap hari nempel sama dia. Loh, itu juga ketakutan loh teman-teman. Ya, tapi itu tadi, coba di list ketakutannya apa sih? Dan ternyata ketakutannya Ceria bahwa dia berpikir anaknya yang berkebutuhan khusus tidak bisa ditinggal tanpa dia. Ternyata bisa, ya kan? Bukan ditinggalkan ya, ya. Tapi maksudnya itu bahwa nggak harus sama dia setiap hari. Ternyata bisa kok, itu, ya. Jadi coba deh ketakutan-ketakutan Anda tulis, Anda list, Anda nanti sharing dengan para upline dan mentor Anda. Lain-lain bantu saya
menyelesaikan ini? Apa ini solusinya untuk mengalahkan ketakutan ini? Ya, jadi itu ya PR ya, teman-teman. Ada lagi yang mau sharing tentang ketakutan? Atau ada juga takut untuk sharing? Kalau takut sharing, solusinya apa? Dicoba deh, mic-nya dibuka terus ngomong. Itu aja sih sebetulnya. Ya, lalu saya kalau ini ya di halaman 46 ya, ya tadi berbicara tentang bank pikiran, teman-teman. Itu saya langsung tulisin di buku itu ya, pentingnya ganti lingkungan, ya kan? Kenapa? Karena lingkungan yang baru, lingkungan yang positif, itu akan membuat bank positif kita ini juga cepat penuh. Jadi mungkin kita dulu punya pengalaman-pengalaman negatif yang nggak enak, ya kan? Itu harus di replace. Apa ya di replace tuh? Di ditimpa apa sih? Replace itu apa sih? Diganti, ya. Diganti dengan pikiran-pikiran baru, ya. Makanya pentingnya ganti lingkungan, pentingnya konsultasi minimal 1 kali seminggu sama upline sama mentor, ya kan? Itu untuk ngisi bank-bank positif ini, ya. Lalu yang saya garis bawahi juga yang menarik sebetulnya di awal halaman 40, teman-teman. Ya kan? Mungkin kalau ada bertanya, kenapa sih jujur saya jalankan bisnis HD ini asli nggak nyaman banget loh, ya kan? Ya, memang sih, teman-teman. Kalau teman-teman sempat sempat training camp tuh pernah kita baca nggak ya? Pernah, training camp pernah. Pernah ya? Buku training camp sudah pernah dibaca kan? Kalau teman-teman ingat ya pada waktu kita baca buku training camp, ya kan? Di situ ada salah satu statement yang menarik kan, bahwa tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan, ya kan? Jadi ya memang pada waktu kita tumbuh itu memang tidak nyaman. Akan tetapi yang menarik yang di halaman 40 ini, paragraf 3 dari bawah. Ketakutan menjadi penyebab mengapa jutaan orang hanya mampu meraih sedikit prestasi dan menikmati hidup sekadarnya. Bahkan kalau saya boleh memberikan contoh teman-teman, patokan ya apa ya tanda itu nggak cuman uang. Bahkan kita ini menjadi seorang pribadi yang menyenangkan, itu pun sangat mungkin. Ya, tapi itu tadi ketakutan-ketakutan ini yang seringkali menghalangi kita untuk bertumbuh, ya kan? Apalagi eh, ditambah dengan penyakit dalih yang kita bahas di bab sebelumnya, ya. Kita mulai berpikir bahwa ya saya ini ya begini. Wah, itu paling bahaya, teman-teman. Ya, pada waktu kita sudah mulai mengkotak diri kita dengan seperti itu, ya kan? Terus kita kibarkan. Jadi ketakutan untuk berubah, ketakutan untuk mencoba hal baru, itu pun akan jadi semakin besar. Ya, jadi eh, kita belajar ya untuk membongkar ketakutan, ya. Untuk apa? Kita tumbuh untuk lebih lagi. Percayalah teman-teman. Sekali lagi, patokan yang kita harus punya dalam pikiran kita, kita percaya Tuhan itu luar biasa, ciptaannya itu juga luar biasa. Jadi saya bisa menjadi orang yang menyenangkan, saya bisa menjadi inspirasi juga buat orang, saya bisa jadi berkat buat orang, ya. Saya adalah pemimpin yang luar biasa. Jadi patokan-patokan itu yang harus diberikan ke dalam bank pikiran kita. Mungkin itu aja. Ada tambahan dari teman-teman? Atau ada yang mau sharing lagi? Oh ini, Bujo. Aku Oh, tapi dari Bujo udah sebentar, live ya? Oh dari ya, sebentar. gimana? Nah, masalah ketakutan itu aku inget, ya memang aku dari kecil tuh orangnya memang takut, takut ketinggian. Jadi aku tuh inget pada waktu aku mau ujian renang, itu toren yang paling tinggi 2 meter, itu harus turun. Waduh, nah itu saya tuh sampai berani maju dulu, habis itu meripet mundur sama berangkang. Berangkang itu apa ya? Rangga. Ya, ada itu. Sampai akhirnya, ayo, apa, kamu bisa. Bisa gimana? Aku takut terjun kok bisa gimana ya kan? Hmm. Sampai aku itu akhirnya kok.
eh, mundur, habis itu dibarengin, didampingin dari belakang sampai maju, tetap nggak turun. Karena aku lihat, waduh, 2 meter ya. Terus Hmm. akhirnya aku tuh didorong loh, didorong, ya udah, jebur lah. Habis itu tuh apa yang dalam pikiran aku tuh apa? Takut tenggelam. Karena saya nggak bisa nafas nanti. Tapi Hmm. habis itu saya kan sudah bisa triknya renang kan. Saya mulai jair-jair, ya saya muncul lagi dalam air. Ya sama, sebetulnya aku ingat pada waktu aku mulai ngisi training itu ya sama ya. Berarti aku tuh kayak didorong ya. Berarti Hmm. aku tuh ingat pada waktu aku tuh renang dulu itu loh. Sampai meripet, mundur, maju lagi, didampingi, mundur lagi, merangkak itu kan. Akhirnya didorong. Ya udah. Ya, makanya pada saat ini ya mungkin aku belajar mencoba pelan-pelan. Ya pun takut itu pasti masih ada kok. Hmm. Aku inget banget Termasuk itu. bawakan sesi ya. Ya, ya. Itu takut banget itu. Mulai mules lah, keringet dingin lah. Tapi Eh, ya, ya udahlah, ngomong aja lah. kita Masalah bisa. jelek apa enggak, ya urusan terakhir apa? Terakhir lah ya. Yang penting aku Ya. nyoba dulu. Itu aja. Oke, thank you, Liz. Ya, jadi semua orang ngalami ya, teman-teman ketakutan. Makanya yang harus dilakukan adalah pertama, kita akui dulu. Iya, saya takut, ya kan? Kita akui dulu, ya kan? Tapi ada tindakannya, ya kan? Jadi juga jangan sok takut, ya. Jadi jangan nolak. Akui dulu. Setelah itu kita lakukan tindakan yang berbeda. Oke, itu takut ditantang oleh para dokter. Nah, makanya dokter jangan ditantang, teman-teman. Ya, ingat sekolahnya tetap lebih lama. Dokter jangan ditantang. Makanya caranya kita berbicara itu juga menentukan. Terus gimana kalau kita ketemu sama dokter? Kalau saya biasanya teman-teman kalau ketemu sama dokter, saya ajak konsultasi. Jadi kadang-kadang pertanyaan yang saya lontarkan itu juga pertanyaannya pertanyaan konsultasi. Dok, boleh tahu nggak dok? Eh, kenapa ya madu yang asli itu kok sangat apa untuk orang diabetes itu kok aman? Saya punya penelitiannya dok. Nah, tunjukin penelitiannya. Nah, biarkan dia yang mikir ya. Jadi jangan gini, dok, tahu nggak? Madu asli ya, apalagi klaver honey ini dok. Itu untuk orang diabetes aman. Nah, berantem ya kan. Makanya pakai konsultasi, makanya jangan ditantang dokter ya. Jadi cara penyampaian kita itu juga akan menentukan respon mereka juga seperti apa. Ya, oke, ada lagi? Ceria menambahkan? Nggak ada. Oke, Kalau takut, lakukan saja. iya, kalau takut lakukan saja. Ya, Sudah beberapa kali dicemplung. termasuk jadi pembicara Iya. itu juga didorong maju. Tapi ada ininya, maksudnya ada perkembangannya, ada perubahannya. Awal-awal waktu jadi pembicara, waduh, setengah jam sebelum sebelum maju itu sakit perut terus, ke toilet terus. Lama-lama ya itu semua sebetulnya hanya sebatas pikiran kita sih, gitu. Asal kalau kita melakukan, ya kita sudah ini ya, maksudnya sudah siap gitu dengan ini gitu. Biasanya ketakutan itu hanya sebatas pikiran. Yes. Ya, ini saya garis bawah ini saya teringat nih dari Ceria cerita itu. Halaman 41 yang atas tuh. Sebagai bagian dari persiapan pengobatan, Anda harus membiasakan diri dengan fakta bahwa kepercayaan diri dapat diraih dan dikembangkan. Ini yang kita harus tahu dulu. Ya, bahkan ekstrim nih. Anda dilahirkan tanpa kepercayaan diri, masuk akal sih. Jadi setiap orang itu lahir tanpa kepercayaan diri, ya kan? Orang yang memancarkan kepercayaan diri, orang yang mampu menaklukkan kekhawatiran, orang yang selalu tenang dimanapun dan kapanpun, mereka semua berjuang memperoleh kepercayaan diri tersebut. Ya kan? Ini menarik. Artinya apa? Bahwa kepercayaan diri itu dibentuk dan dibangun. Jadi bukan terjadi begitu saja, ya. Jadi menarik, kita semua dilahirkan semuanya tanpa kepercayaan diri. Tapi kepercayaan diri itu dibangun
dan dibentuk. Oke, kita tutup dengan doa. Yuk, siapa yang memimpin doa hari ini? Yuk, siapa yang memimpin? Lisa? Ya, ya. Ini Yuk, diantaranya loh, takut untuk berdoa. takut untuk berdoa. Oh, berdoa. Oh, takut lu. Untuk berdoa untuk diri sendiri sih nggak takut ya. Oh, gitu Ini ya. Doakan diantaranya orang ini. lain yang takut ya. Ya, ini diantaranya ini. Waduh. Ini akan jadi pintu pembuka, Lis. Karena nanti kamu sering berdoa untuk orang lain, kamu punya downline banyak karena kamu mendoakan mereka juga. Amin. Ya, yuk Oke, kita berdoa. Nah, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kita masih dipertemukan di komunitas baca buku yang merupakan komunitas positif di mana bisa menambah ilmu, bisa menambah pengetahuan, bisa menambah eh, keberanian untuk melawan ketakutan. Dan pada pagi hari ini Tuhan mungkin akan Tuhan sertai, bimbing setiap kami ketemu dengan orang akan menjadi berkat banyak orang. Ya, terima kasih Tuhan. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, itu loh. Kegrogiannya tuh kelihatannya.